kalau kalian sudah berani mengaku sembuh. Itu tinggal selangkah lagi teman-teman. Jadi biasanya orang anxiety psikosomatis itu takut untuk mengatakan sembuh. Nah iya, jadi kalau ditanya orang itu kalian harus sudah menjawab, aku baik-baik saja, aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Seperti itu sudah menandakan bahwa kalian sudah mempunyai kepercayaan diri. Coba kalian itu mengaku sakit, itu tidak ada fungsinya. Mengaku sakit, mengaku saya seperti ini, saya takut ini, takut itu orang itu yang tidak merasakan sensasi seperti apa yang dirasakan orang anxiety psikosomatis, orang yang tidak merasakan seperti apa yang kita derita selama ini, ya tidak akan begitu percaya. Sakit apaan lebih males saja, kan biasanya orang-orang itu seperti itu. Jadi kalian harus berusaha untuk sudah mengaku sembuh, meskipun masih ada rasa-rasa, ada sensasi-sensasi. Kalau kalian sudah bilang aku tuh sudah sembuh, aku tuh sudah sehat, nah itu akan menumbuhkan keyakinan yang ada di dalam sini. Dan itu akan mensupport diri kalian untuk segera sembuh beneran. Jadi nanti alam bawah sadar kalian itu akan mendengarkan bahwa sudah sembuh. Makanya saya selalu untuk menyuruh kalian untuk afirmasi positif. Dukung video ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Tobaati dimanapun berada, tak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan lebih baik lagi. Semoga kita selalu diberi kekuatan, ketenangan, kenyamanan dalam kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita segera diberi kesehatan yang sempurna, sehingga dengan kesehatan itu Allah mengizinkan kita untuk tetap hidup dan panjang umur, dan kita diberi kebaikan, kita diberi percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Teman-teman, ayo semangat dimanapun berada kalian yang mengalami anxiety psikosomatis, takut ini, takut itu, takut mati, takut bendera putih, dan lain sebagainya. Masih banyak yang masih banyak lagi sensasi lainnya, semacam perubukan, semacam melayang-layang, berkunang-kunang, gelayangan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Saya mengalaminya teman-teman. Saya mengalami seperti apa yang kalian rasakan. Dan itu tahunan, bukan hanya sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan. Bahkan ya saya tidak harus menyampaikan berapa tahun saya menyampaikan. Karena orang anxiety kalau ditanya berapa tahun ini sakit, wah saya baru berapa bulan ini, wah saya baru berapa hari ini, berarti saya masih lama. Nah itu membanding-bandingkan. Jadi orang anxiety itu membanding-bandingkan. Wah dia sudah sembuh 3 bulan, saya belum. Wah dia sudah sembuh 1 tahun, saya belum, berarti saya masih lama, saya baru 2 bulan. Seperti itu. Orang sakit anxiety, orang sakit seperti kita GERD ataupun asam lambung yang mengakibatkan sampai ke GERD, sampai panas di sini, yang mengakibatkan kita hipokondria, trauma dengan sakit, hingga kita sampai ketakutan, sampai depresi, atau sampai kita panic attack, atau kita anxiety disorder, kecemasan yang berlebih, psikosomatis, takut mati, dan lain sebagainya. Membanding-bandingkan seperti itu, dan itu salah satu pantangan anxiety. Sudah saya sampaikan tentang pantangan anxiety, itu kita tidak boleh googling dulu tentang sakit, tidak boleh mencari-cari di Google dulu ciri-ciri tentang sakit, tidak boleh menceritakan berita buruk atau kita mendengarkan berita buruk, menghindari kriminal, berita kriminal, menghindari, jangan menceritakan mimpi buruk dan menceritakan hal-hal yang buruk dulu. Kita selalu harus membicarakan hal yang positif.
kita selalu melakukan hal yang positif. Kita untuk belajar menjadi orang yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang tua yang baik. Seperti itu. Jadi kita harus abaikan yang buruk-buruk, kita ganti yang positif untuk mengisi alam bawah sadar kita. Untuk afirmasi positif, meskipun kita belum sembuh, kita harus bersyukur. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Dengan mengatur nafas, dengan tarik nafas, dengan relaksasi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Setiap 2 jam sekali atur pernapasan perut dan kita relaksasi dengan melakukan pemijatan titik refleksi lambung juga habis makan ataupun habis sambil olahraga ataupun sambil ngobrol, kita pijat titik refleksi sambil berjemur dan lain sebagainya. Kita hindarilah pantangan-pantangan anxiety seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Itu teman-teman. Jadi saya tuh bisanya hanya untuk menyemangati kalian. Kalian mau pakai obat dokter silahkan. Kalian mau pakai obat psikiater ke dokter atau poli jiwa silahkan. Tapi kalian juga harus bangkit dari diri sendiri. Obat dan juga motivasi dari luar seperti ini, dari saya seperti ini, itu hanya berapa persen gitu. Yang lebih banyak itu kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, semangat diri kalian sendiri, dan keberanian kalian untuk mengakui bahwa kalian itu sehat-sehat saja. Keberanian kalian untuk mengakui bahwa kalian itu sebenarnya normal-normal saja. Orang lain, orang sehat, orang normal yang lain pun juga merasakan sensasi, hanya saja tidak seperti kita. Ada sensasi sedikit, ada perbedaan tubuh kita pucat, kita dibilang kamu kurusan, waduh sudah parah, rasanya luar biasa. Kamu sekarang kok kurus kayak gitu, kamu kurang makan ya, wah luar biasa. Kamu sakit ya kayak gitu ya. Itu pokoknya kayak gitu terus nggak usah dipedulikan. Intinya saya menyampaikan seperti ini karena saya mengalami, teman-teman. Saya mengalami, memang susah, memang sulit, tapi kalian harus berusaha, harus berani. Yang belum berani keluar rumah ya harus berani keluar rumah. Yang belum berani jauh ya harus berani keluar agak jauh. Yang nanti sama teman dulu, misalnya sama suami, sama anak, sama ini, nanti lama-lama terbiasa. Kita harus belajar dan belajar. Seperti itu teman-teman. Saya hanya bisa menyemangati kalian dari jarak jauh. Ayo ikuti terus channel Tombo Ati TV. Dari TV1, TV2, TV3 itu saya kasih TV1, TV2, TV3 agar kalian itu mudah mencari videonya. Misalnya tentang apa ya, ciri-ciri asam lambung itu awalnya TV1, terus TV2 apa, TV3 itu akan berurutan, dan ilmunya nanti kalian akan menyerap. Setelah kalian serap, kalian akan mempraktekkan. Setelah kalian mempraktekkan, kalian biasa menikmati prosesnya. Setelah kita bisa menikmati prosesnya dengan nyaman dalam kondisi apapun, sakit sudah bisa mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, untuk beri sakit ini mudah-mudahan ini akan melebur dosa-dosa saya, dan ini akan mengurangi dosa-dosa saya. Kalaupun dosa saya sudah tidak ada, misalnya akan menambah amal-amal saya, sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap Allah suatu saat nanti. Masalah mati, masalah hidup itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sebagai makhluk itu yaitu berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ayo teman-teman, ikuti terus. Kalaupun ada video saya yang tentang misalnya anak saya wisuda, misalkan saya sudah bisa menghadiri anak saya wisuda, saya bisa mewakili dari wali murid untuk maju ke depan, menyampaikan perwakilan dari para wali, dan juga maksudnya para wali murid, kita menyampaikan perwakilan dari para wali, baik para wali murid. Nah itu sudah berani lagi, bahkan bisa lebih percaya diri lagi, dan kita sudah untuk menarik kesimpulan untuk memandang ke depan itu kita sudah beda dengan waktu anxiety. Kita takut ini sudah tidak ada harapan lagi, mau cita-cita, kita punya cita-cita takut, saya mau pilih, itu sangat berbeda sekali dengan orang yang tidak anxiety. Bahkan kalian merasakan sendiri, dulu saya tidak seperti ini, kayak bukan saya, ini kayak bukan saya. Ayo kembali lagi, kalian itu seperti apa? Dulu itu kalian berani, dulu itu kalian percaya diri, dulu itu kalian luar biasa. Dan orang-orang anxiety psikosomatis, orang-orang yang
kecemasan berlebih seperti ini? Karena biasanya orang itu perfect, karena orang itu luar biasa, orang itu mempunyai pokoknya lebih dari yang lain sebenarnya, kritis, terus kita pemerhati, kita perasa, hati kita itu sangat merasakan, kita bisa, ya itu kalian sudah bisa menyimpulkan sendirilah kalian itu sebenarnya seperti apa. Ayo teman-teman, kalian harus bangkit lagi. Jangan lama-lama, beranikan diri kalian untuk mengakui diri kalian sembuh. Kalau kalian sudah berani mengakui diri kalian sembuh, maka kalian akan benar-benar sembuh dengan izin Allah. Karena prasangka hambanya itu, kita berprasangka itu, Allah insya Allah akan mengabulkan prasangka-prasangka kita. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk. Nah itulah, lihatlah di pantangan anxiety itu, lihat itu sudah saya sampaikan. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Karena ini ada waktu sedikit saya untuk menyampaikan semangat kepada kalian. Saya mengupload video-video yang lain juga, itu yang kayaknya tidak ada kaitannya dengan anxiety, yang tidak ada kaitannya dengan sakit kita, itu pada dasarnya ada. Saya menunjukkan kayak gitu, ada hobi saya melakukan hobi, ada saya itu melakukan ternak, ada saya membuat kolam ikan, saya ini ternak ayam, saya membuat bonsai kelapa, saya membuat bonsai ini, saya melakukan kegiatan ini. Nyatanya saya membuktikan bahwa saya itu bisa normal kembali seperti orang normal, bahkan bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih berani lagi. Kalian juga harus menunjukkan seperti itu. Saya menunjukkan video-video seperti itu untuk menyemangati kalian juga. Kalian juga boleh melihatnya, tapi yang paling penting kalian melihat TV1, TV2 itu yang saya kasih, TV1, TV2 dan lain sebagainya. Itu tandanya penting untuk diikuti. Harus urut serap ilmunya. Sudah saya rangkum juga di TV 94, 95, 96, 97. Kalian lihat di sana, itu rangkumannya apa yang harus kalian lakukan dari pagi sampai malam, itu dilakukan, dan itu akan merubah pola kita, pola makan kita, pola hidup sehat kita, pola pikir kita, insya Allah akan berubah dengan beriringnya waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam sehat jiwa raga. Semoga kalian segera diberi kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita ini menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, dan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Salam sehat jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.